Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Vanessa Angel. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Ayah Bibi Ardiansyah tak mau ribut dengan keluarga Vanessa Angel soal hak asuh Gala, inginnya sepakat semuanya. Beberapa waktu lalu, ayah dari Bibi Ardiansyah mengajukan kepada pihak pengadilan terkait hak asuh Gala Sky Ardiansyah. Ayah Bibi Ardiansyah meminta agar dirinya yang menjadi orang tua wali dari Gala Sky. Surat keputusan hal asuh pun beredar luas yang menyatakan jika ayah Bibi Ardiansyah berhasil jadi orang tua wali Gala Sky. Akan tetapi, sang ayah belum mengetahui kabar tersebut terkait hak asuh yang jatuh ke tangannya. Keputusan itu belum sampai ke saya, jadi saya belum bisa berandai-andai. Bingung saya nantinya, ucap ayah Bibi. Dirinya juga tak menyangka keputusan sudah dibuat secepat itu dan menyebar luas di publik. Tak hanya itu, dirinya juga berharap permohonan dirinya segera terrealisasikan dengan cepat tanpa berbelit-belit. Selain itu, ayah Bibi berharap keluarga Vanessa terkait keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Inginnya saya dan keluarga almarhumah Vanessa inginnya sepakat semuanya ketika seandainya pihak pengadilan memutuskan ke saya, dia juga sepakat dan menyetujui hal itu. Itu harapan saya, ujar Faisal. Dirinya juga tak mau ada masalah dengan pihak keluarga Vanessa Angel. Tak hanya itu, sang ayah pun ingin mengurus Gala Sky bersama-sama dengan keluarga Vanessa Angel. Sehingga saya dan pihak Vanessa tidak ada masalah, karena masalah menyangkut cucu. Saya benar-benar ingin mengurus cucu ini berdua, ujarnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Ayah Vanessa Angel ingin warisan putrinya dipisah dari Bibi Ardiansyah. Ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, menginginkan warisan putrinya terpisah dari Bibi Ardiansyah. Menurut Dodi, hal tersebut bertujuan agar pembagian harta jelas. Dia penginan saya suratnya terpisah. Jadi ahli waris dari pihak Bibi memiliki surat tersendiri, untuk Vanessa memiliki suratnya tersendiri, kata Dodi. Jadi terpisah surat ahli waris itu. Setelah surat itu keluar, nanti kedepannya bagaimana untuk harta bersama, sambungnya. Sedangkan, terkait asuransi yang diwariskan pada Dodi dan adik Vanessa, Mayang, telah diurus. Dodi menjelaskan bahwa asuransi tersebut dibeli Vanessa sebelum menikah dengan Bibi. Tak hanya satu, Vanessa juga disebut memiliki asuransi lainnya. Diakui Dodi pihaknya juga tengah memproses asuransi tersebut. Untuk asuransi yang khusus yang Vanessa, sebelum menikah dengan Bibi itu sudah saya urus. Tinggal tunggu kabar aja. Asuransi itu atas nama saya, dan adiknya Vanessa, Mayang, jelas Dodi. Asuransi kan ada beberapa asuransi. Tapi kalau asuransi yang lainnya itu masih proses, tambahnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Begini kondisi sopir Vanessa Angel usai ditahan 8 hari rutan Polres Jombang. Tanpa terasa sopir artis Vanessa Angel, Tubagus Muhammad Jody sudah 8 hari mendekam di sel tahanan Mapolres Jombang, Jawa Timur. Kondisi Tubagus Jody disebut masih dalam kondisi yang sangat sehat. Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat, ia menyatakan, sejak dilakukan penahanan pada Kamis lalu, Jody, sapaan akrab sopir Vanessa, telah diperiksa secara menyeluruh oleh tim kedokteran. Bahkan, Jody juga sempat menjalani pemeriksaan terkait dengan narkotika maupun miras dengan hasil yang dinyatakan negatif. Kondisi Jody alhamdulillah sehat, sudah dicek semuanya, sudah uji narkotik, miras semua negatif, jadi kondisinya memang sehat dari awal, ujarnya. Sementara itu, Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Jombang, Ibtu Niswan, menyampaikan bahwa semua tahanan di Polres Jombang tidak boleh dijenguk oleh siapapun, termasuk juga tersangka Tubagus Jody. Kebijakan tersebut berlaku sejak pandemik sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain larangan besuk secara langsung, lanjut Niswan, Polres Jombang juga melarang tahanan berkomunikasi dengan siapapun termasuk pihak keluarga melalui virtual daring. Sebab, di rutan Polres Jombang juga tidak ada kelengkapan elektronik. Komunikasi juga tidak diperkenankan kecuali penyidiknya, karena di dalam tidak diperbolehkan ada perangkat elektronik, ujarnya. Lebih lanjut Niswan menyebut sejak Tubagus Jody ditahan hingga saat ini kondisinya baik dan di dalam rutan membaur dengan tahanan kasus lainnya, seperti tahanan tersangka tindak pidana umum dan narkoba. Kondisi Tubagus Jody baik-baik saja, tidak ada masalah, berbaur dengan tahanan lain, dan di dalam kita juga pola-pola pengawasan baik makanan, kesehatan,
olahraga dan siraman rohani termasuk pengawasan dalam melaksanakan salat 5 waktu, ujarnya. Sebelumnya, Tubagus Muhammad Jody, sopir artis Vanessa Angel telah berada di tahanan Mapolres Jombang, Jawa Timur. Ia dikumpulkan dengan tahanan pidana umum lainnya, seperti tahanan kasus narkoba maupun lainnya. Dalam kasus ini, Tubagus Jody diduga akan dipenjara 12 tahun penjara dan denda 24 juta. Berita selanjutnya, sopir Vanessa Angel Tubagus Jody tidak akan menyewa pengacara sendiri, pilih yang disediakan negara. Sopir Vanessa Angel Tubagus Jody yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan selama 1 minggu, akhirnya akan dibela oleh pengacara yang telah disediakan negara dan tidak menyewa sendiri pengacara dari pihak swasta. Kabar akan dibelanya sopir Vanessa Angel Tubagus Jody oleh pengacara yang telah disediakan negara ini, disampaikan oleh Kapolres Jombang AKBP Moh Nur Hidayat kepada wartawan pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Pengacaranya ditunjuk oleh Polres. Yang bersangkutan Tubagus Jody menyampaikan ke penyidik pengacaranya ditunjuk oleh Polres atau disediakan oleh negara, ungkap Nur Hidayat AKBP Nur Hidayat ketika ditanya wartawan tentang kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Seperti diketahui, supir Vanessa Angel, Tubagus Jody telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tubagus Jody ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik Polres Jombang lakukan gelar perkara dan melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Terdapat beberapa fakta mengejutkan yang diakui Tubagus Jody. Kepada pihak kepolisian ia mengaku tidak konsentrasi saat sedang menyetir. Kemudian ia juga mengakui sempat bermain handphone saat sedang berkendara serta memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Tubagus Jody kemudian langsung ditahan pihak kepolisian di Polres Jombang. Tubagus Jody dijerat 2 pasal dan menerima hukuman berdasarkan pasal yang diberikan tersebut. Pasal pertama adalah Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 yaitu tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan hukuman ancaman 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Kemudian Pasal 311 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan hukuman ancaman 12 tahun penjara dan denda 24 juta. Tubagus Jody dijerat 2 pasal karena ada unsur kesengajaan yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Terlebih karena ia juga mengaku beberapa kali sempat bermain handphone saat sedang mengemudi memacu kendaraan hingga kecepatan 130 km per jam terutama di saat jalan tol lenggang.